Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap tertib. Sikap berdoa LHS All Smart. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi hari ini yaitu tentang menceritakan pengalaman sikap bersatu. Sebelum bercerita, mari kita review materi kemarin. Nah, yang pertama, anak-anak masih ingat nggak tentang kemarin bersatu itu apa? Nah, yuk diingat-ingat lagi. Nah, hari ini Ustazah akan mulai dari sikap bersatu di rumah ya. Sikap bersatu di rumah. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Nah, contoh-contohnya sikap bersatu di rumah ada apa aja ini ya? Yang pertama, membantu ibu mencuci piring. Yang kedua, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. Yang ketiga, berolahraga bersama ayah. Yang keempat, bermain bersama kakak dan adik. Nah, itu tadi contoh kegiatan sikap bersatu di rumah. Nah, anak-anak, agar tercipta sikap bersatu di rumah, sikap apa sih yang harus kita miliki? Yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kelima, mau memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang kita lanjut sikap bersatu di sekolah. Contohnya apa aja ya? Mari kita lihat. Kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu di sekolah. Yang pertama, kerja bakti membersihkan kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, bermain bersama teman. Yang keempat, berolahraga bersama teman. Sikap bersatu dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Yang pertama, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu atau kerja sama. Yang keempat, mau saling memaafkan kesalahan teman. Yang kelima, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang keenam, bersikap adil kepada teman. Nah, anak-anak, sudah tahu belum manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah? Kalau belum, Ustazah bacain dulu ya. Yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua,
dapat berbagi cerita bersama teman. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Nah, kita lanjutkan ya. Sikap bersatu yang ada di lingkungan bermain. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Ada banyak olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok. Kerjasama ketika bermain merupakan wujud sikap bersatu. Nah, anak-anak, apa aja sih permainan dan olahraga yang menumbuhkan sikap bersatu? Permainan yang memerlukan kerjasama contohnya ada bentengan, tarik tambang, gobak sodor, dan lomba bakyak. Dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Kemudian, olahraga apa aja yang memerlukan kerjasama? Misalnya ada sepak bola, bola voli, dan bola basket. Dan tentu masih banyak juga yang lainnya. Nah, anak-anak sudah tahu belum sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap bersatu? Kalau belum, kita simak dulu yuk. Yang pertama yaitu bekerja sama. Yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang ketiga, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang keempat, gemar menolong teman yang kesulitan. Yang kelima, jujur ketika bermain. Yang keenam, mau berbagi dengan teman. Nah, anak-anak, manfaat dari kebersamaan dengan teman adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang keempat, dapat berbagi cerita dengan teman. Yang kelima, pekerjaan yang dilakukan bersama terasa lebih ringan. Yang keenam, meningkatkan keakraban antar teman. Selanjutnya yaitu sikap bersatu di masyarakat. Nah, anak-anak, ada banyak kegiatan yang mencerminkan kebersamaan yang ada di masyarakat. Contohnya, yang pertama, warga saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor. Yang kedua, rukun dengan tetangga. Yang ketiga, saling menyapa saat bertemu tetangga. Yang keempat, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Yang kelima, menjenguk tetangga saat mereka sedang sakit. Nah, anak-anak, berikut sikap-sikap yang dapat mewujudkan sikap bersatu di masyarakat. Yang pertama, mau saling menolong. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menceritakan pengalaman tentang sikap bersatu. Anak-anak sudah tahu belum pengalaman itu apa? Pengalaman bisa diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita simak cerita pengalaman tentang sikap bersatu yang berjudul Piket Kelas. Kelompokku sedang melaksanakan tugas piket kelas. Kami bekerja bersama membersihkan kelas.
Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Mari kita lihat contoh yang kedua, yaitu berjudul Kerja Bakti di Sekolah. Saya dan teman-teman melakukan kegiatan kerja bakti. Kami membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman. Ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat contoh dari cerita pengalaman tadi, ayo ceritakan pengalamanmu yang menerapkan sikap kebersamaan dan sikap bersatu. Bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain, atau di masyarakat. Nah, anak-anak, tugas menceritakan pengalaman sikap bersatu nanti ditulis di buku tulis masing-masing ya. Dan jangan lupa dikumpulkan di Sinau. Cukup sekian materi hari ini. Apabila ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.